Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabar semuanya? Wilujeng Wayakyo dari Sabang sampai Merauke. Jumpa lagi dengan channelnya Pelangi Hidup yang akan mengupas habis tentang kehidupan pekerja migran Indonesia ataupun kehidupan sosial lainnya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semuanya. Nah pemirsa, kali ini sore hari jam 17:58 lewat 20 detik waktu bagian Hong Kong. Nah, pada kesempatan ini jadi ini sebelum saya bacakan ya ke topik utama seperti biasa, jadi saya ingin memberitahukan pada kawan-kawan semuanya bahwa nah ini ya yang sekarang lagi hangat diperbincangkan dari Indonesia, sudah ancang-ancang ngawahan ya, kalau bahasa Sundanya tahu ngawahan. Ngambil napas ancang-ancang kalau mau lari 1, 2, nah itu ngawahan ya kalau bahasa Sundanya. Yang lagi ancang-ancang mau berangkat ke luar negeri karena aduh gratis ya, nggak usah ada potongan. Nah ternyata bukan atau seharusnya pembebasan biaya untuk pekerja migran Indonesia CPMI ya ke luar negeri itu bukan dimulai dari sekarang 2021 ya, tetapi sebetulnya ini tuh udah ada undang-undangnya pemirsa, udah ada undang-undangnya dari mulai tahun 2017. Bayangkan 2017 sekarang udah 2021, itu berapa tahun coba? 4 tahun hampir. Selama 4 tahun ke belakang seharusnya mulai dari 2017 pemberangkatan tenaga kerja Indonesia atau pekerja migran Indonesia ke luar negeri itu seharusnya biayanya gratis. Bayangkan ada berapa ratus juta ya, ada berapa miliar kerugian dari kita para pekerja migran Indonesia yang mau berangkat ke luar negeri, apalagi ke Taiwan, berapa puluh juta kerja ke Taiwan pemirsa. Bayangkan sampai kita sebelum kerja ke luar negeri itu pastilah nggak mungkin kita nggak jual apa-apa ya, aset keluarga dijual, tanah, sapi, kebo, kambing, wedus, podoa ya kan, emas bahkan ya pemirsa digadekkan, dijual. Untuk apa? Untuk biaya kita kerja ke luar negeri. Berapa kerugian coba? Saya aja berangkat ke Hong Kong itu hampir 30 juta biayanya. Mungkin lebih ya kalau dihitung-hitung sama biaya makan kayak gitu ya, jalan ke sana ke sini, ongkos itu lebih 30 juta. Bayangkan kita sampai jual tanah pemirsa buat bekerja ke luar negeri. Nah dari 2017 seharusnya sudah, menurut undang-undang dari mulai 2017 pemberangkatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri itu gratis, tidak dibebankan biaya. Itu adalah salah satu perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, tetapi undang-undang tersebut tidak dijalankan. Kenapa gitu loh? Kenapa? Nah saya baru tahunya sekarang dari kemarin, karena saya alhamdulillah kalau ada webinar tentang PMI itu saya ikut. Kenapa? Karena ingin informasi. Nah informasinya itu nanti insya Allah saya kasih buat kawan-kawan dimanapun saja berada, agar kita pintar, kita tahu gitu loh. Kalau ada oknum-oknum tertentu ingin memeras kita atau membodohi kita, kita sudah punya IQ intelektualnya, kita sudah pintar gitu, tinggal kita balikan aja gitu ya. Saya greget nih, kok bisa gitu ya pemirsa. Saya ini mangkel gitu di sini. Dari mulai 2017 sudah harus digratiskan, tetapi kenapa di 2021 sekarang baru ini? Gitu aja belum selesai sekarang ya. Hanya dari provinsi Jawa Timur, dari Jawa Timur ya, dari Pemda Jawa Timur yang baru setuju tentang pembebasan biaya ini begitu. Provinsi-provinsi lainnya itu belum setuju sekarang. Wah gitu loh, kenapa gitu loh? Karena ini kan udah ada dari undang-undangnya, jadi kalian itu semuanya tuh harus patuh terhadap undang-undang. Aduh, sekian dulu ngocoblak saya kali ini pemirsa, mohon maaf ya, ini untuk pemberitahuan aja buat kawan-kawan semuanya. Jadi kita langsung saja ke TU, topik utama ya. Mohon maaf tadi untuk pemberitahuan agar kawan-kawan jadi cerdas, saya juga jadi cerdas, kita sama-sama belajar begitu ya pemirsa. Saya tidak menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Nah,
Jadi ini menurut apa namanya? Ini dari apa namanya? Dari Kompas ya pemirsa. Dibatasi ini prosedur baru untuk pekerja migran Indonesia yang mau bekerja ke Arab Saudi ya pemirsa. Pemerintah segera menerapkan prosedur baru penempatan tenaga kerja Indonesia ya ke Saudi Arabia. Prosedur baru ini diselenggarakan berdasarkan sistem penempatan satu kanal SPSK atau One Channel System. Penerapan SPSK di Arab Saudi merupakan pilot project atau percontohan yang nantinya bakal berlaku untuk negara lain. Ingat, untuk negara lain yang ada di Asia di sini juga ya. Jadi sekarang dia mau ngambil dulu yang di Saudi Arabia ya pemirsa, simak. Nah, Menteri Ketenagakerjaan Bu Ida Fauziah menjelaskan ada hal-hal penting ini yang diatur di dalam SPSK Arab Saudi. Ia menyebut nantinya penempatan PMI dilakukan sesuai supply dan demand. Selain itu hanya ada 4 area penempatan yakni Riyadh, ingat ya, Riyadh, Jeddah, Madinah, serta wilayah timur ya, yaitu Dammam, Dahran, dan Khobar ya pemirsa. Nah jadi ini baru di 4 ini ya, 4 area ya. SPSK ini dilakukan oleh kedua negara dengan sistem yang terintegrasi. Selanjutnya perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia P3MI dan syarikah yang terlibat dibatasi. Proses seleksinya pun dilakukan oleh pemerintah masing-masing baik dari Indonesia ataupun negara penempatan begitu ya. Dalam pilot project SPSK ini hubungan pekerja migran langsung dengan syarikah perusahaan penempatan di Saudi, tidak dengan pengguna perseorangan, kata Ida ya, begitu ya dalam keterangannya pemirsa. Adapun periode pelaksanaan pilot project selama 6 bulan dengan 2 tahun masa kontrak kerja. Jadi 2 tahun masa kontrak kerja ya di Saudi Arabia. Ingat, dalam pilot project SPSK PMI akan ditempatkan pada jabatan ini apa pemirsa, baca sendiri ya, itu bahasa Inggris. Nah jadi CPMI calon pekerja migran Indonesia juga tidak dibebankan biaya. Selain itu nanti akan dibentuk joint committee untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksana SPSK dan format kontrak kerja dan jabatan serta job description disepakati begitu ya. Jadi ada alasan penerapan prosedur baru buat PMI. Menurut Ida, dalam penerapan dan perlindungan melalui SPSK ini memiliki banyak kelebihan, diantaranya yakni pelaksana rekrutmen dan penempatan dilakukan secara online. Penetapan syarikah dilakukan oleh pemerintah. Nah jadi langsung lanjut ya. Selanjutnya tanggung jawab syarikah terhadap PMI berlaku secara langsung, serta proses pembayaran gaji dilakukan melalui bank dan dapat diawasi atau dimonitor begitu. Kelebihan lain SPSK itu juga jika ada kasus pembayaran gaji, maka paling lambat dibayar 2 minggu setelah tanggal pembayaran. Job order diverifikasi pemerintah. Adanya joint commit, adanya kejelasan dispute, saya baca sendiri bahasa Inggrisnya, jika terjadi permasalahan. Selain itu ada juga call center serta penerbitan visa kerja terkontrol dan ketat begitu ya. Lanjut, penempatan PMI melalui SPSK dilatar belakangi antara lain karena Kerajaan Arab Saudi telah memiliki regulasi dan tata kelola baru perlindungan pekerja asing sektor domestik. Di sisi lain, permintaan dan minat PMI bekerja ke Arab Saudi sektor domestik cukup tinggi, dan sebagai upaya mengatasi banyaknya PMI yang berangkat secara unprosedural dengan visa jarah atau umroh itu berbahaya sekali ya pemirsa. Kedua negara juga bersepakat untuk dapat mewujudkan tata kelola penempatan dan perlindungan yang lebih baik. Dengan SPSK ini kita harapkan bisa meminimalisir PMI ilegal dan unprosedural begitu. Dalam mendorong pelaksanaan pilot project SPSK, Kemnaker memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan bagi CPMI. Jadi nanti pelatihannya itu gratis ya begitu. Pihaknya juga merencanakan dan membangun BLK khusus PMI serta mengarahkan
BLA komunitas untuk menyelenggarakan pelatihan bahasa. Selebihnya, IDA mengusulkan Kemenko Bidang Perekonomian untuk mengalokasikan kartu prakerja bagi pelatihan CPMI. Kemenaker juga berupaya menguatkan Satgas Pelindung PMI, memfasilitasi pembentukan layanan terpadu satu atap LTSA ya pemirsa di daerah guna mendekatkan akses layanan penempatan dan perlindungan kepada CPMI. Sejalan dengan itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan instansi terkait dalam memastikan kesiapan fasilitas penempatan PMI serta berkoordinasi dengan Ditjen Imigrasi dalam rangka integrasi sistem dan pengetatan pengurusan paspor PMI. Upaya yang juga dilakukan terkait penerapan sanksi kepada V3MI yang melakukan pelanggaran, melakukan MO antara Menaker dan Kapolri dalam mencegah TPPO dan menyebarluaskan informasi pilot proyek SPSK kepada stakeholder, begitu ya. Aduh, saya ngos baca beritanya pemirsa. Suara saya sampai serak. Tadi saya sudah ngocoblak di daerah lain, sekarang ngocoblak di sini. Begitulah saya sampai berbusa. Ya, tahu nggak artinya apa ngocoblak? Nah pemirsa, buat semuanya yang mau berangkat, saya doakan yang terbaik buat semuanya, lancar semuanya, sehat selalu. Dan buat para pejabat, tolonglah ya, lindungi kami ya, begitu ya. Dan terima kasih juga buat Pak Beni Ramdhani, Ketua BP2MI yang semangat terus memperjuangkan kita agar Undang-Undang nomor 18 ini tentang pembebasan biaya ini agar cepat terlaksana ya Pak. Semangat terus, kami pun semangat. Buat semuanya, saya doakan yang terbaik, sehat selalu. Salam pekerja migran Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pileleyan. Adios. Bye. Bye. Aduh, saya ngas-ngos benar pemirsa. Aduh. Begini mengerokok. Ya pemirsa,